Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lingsir Misteri. Kang Mas dan Mbak Yu pripun kabare panjenengan? Semoga selalu diberi kelimpahan rezeki, diberi umur yang panjang dan berkah. Kang Mas dan Mbak Yu, pada video kali ini kita akan metengahkan kisah nyata pesugihan kera putih. Pesugihan dalam bentuk apapun adalah sebuah kesesatan yang nyata karena berinteraksi dengan jin dan setan. Namun, pesugihan selalu dipilih sebagai jalan singkat bagi mereka yang ingin instan untuk memperoleh kekayaan yang melimpah. Dengan pesugihan pula, mereka yang menggunakan pesugihan nekat mengambil resiko meski harus mengorbankan orang sebagai tumbal untuk para jin. Mungkin kita berpikir bahwa perlakuan seperti ini hanya dijalani oleh orang-orang bodoh yang tidak berpendidikan akademis tinggi. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Banyak juga mereka yang berpendidikan tinggi serta bergelar akademis hebat masih melakukan ritual pesugihan yang menyesatkan ini. Fanny Lama dalam sebuah podcastnya menyebutkan mengundang Habib Noval Syams Al-Atas yang pernah mengalami kondisi itu saat sedang mengunjungi sebuah restoran di Bandung. Menurut Habib Syams, mereka menggunakan itu tidak hanya orang-orang yang bermodal kecil, namun juga restoran-restoran besar ada saja yang menggunakan pesugihan. Makhluk-makhluk astral yang sering menjadi pesugihan untuk melariskan dagangan bermacam-macam jenisnya. Ada kuntilanak, ada pocong, ada kera, dan lain sebagainya. Namun yang populer di antara para pengguna pesugihan adalah jin yang berbentuk monyet atau kera putih. Pada suatu ketika, Habib Samil bersama timnya sedang ingin makan di sebuah restoran besar. Ia tidak begitu ngeh saat melihat makhluk berwujud wanita menggunakan long dress putih. Namun setelah diperhatikan lebih lanjut dengan seksama, karena akan segera masuk, Habib Samil spontan menghentikan langkah dan memilih untuk tidak masuk ke restoran tersebut. Rupanya saat itu juga ia melihat sosok wanita yang tiba-tiba menjulurkan lidahnya yang panjang dan menjilati satu persatu daging di sana. Daging-daging ayam, bebek, sapi, kambing yang sengaja digantung jelas terjilati oleh si makhluk lewat juluran lidahnya yang panjang tersebut. Bahkan menurut Habib, ketika ia melihat hal tersebut merasa jijik. Ada lagi yang lebih dari itu, yaitu ketika pemilik restoran malah menggunakan kera putih. Menurutnya, si kera putih biasanya berdiri atau duduk di dekat penggorengan dan tidak lama kemudian ia membuang kotoran sambil jongkok. Si tukang masak yang memang tidak bisa melihat makhluk itu, ia dengan santainya mengaduk semua kotoran tersebut menjadi satu dalam masakannya. Sebagai penyedap rasa, ucap Habib dengan nada yang bercanda. Mitos atau mungkin juga fakta yang pernah dirasakan oleh banyak orang bahwa salah satu cirinya mereka pengguna pesugihan adalah perbedaan kualitas rasanya. Biasanya yang menggunakan hal-hal seperti itu di restoran, masakannya ketika dimakan di lokasi restoran akan terasa enak dan lezat. Namun berbeda halnya ketika dibungkus dan dibawa pulang. Biasanya akan terjadi perubahan rasa yang sangat drastis. Setidaknya terasa tidak lezat ketika memakannya di lokasi secara langsung.
Kemudian salah seorang mantan pengguna pesugihan juga telah merasakan penderitaan justru saat ia sudah menyatakan diri untuk bertobat dan menjauhi segala hal-hal yang berbau dengan pesugihan. Intinya adalah perjanjian dengan makhluk gaib dengan menuntut pesugihan atau kekayaan secara instan agar cepat kaya pastinya akan jauh lebih banyak mudaratnya, lebih banyak bahayanya, lebih banyak celakanya manakala tidak akan segera bertobat. Kang Mas dan Mbak Ayu, apabila ada di antara kita yang melakukan pesugihan, agar secepatnya bertobat, berpasrah diri, taubatan nasuha, dan meminta segala pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara singkat, jelas sudah ia paparkan sebagai korban pesugihan yang akhirnya jangan kita terlibat di dalamnya, karena sama sekali tidak ada untungnya. Bahkan kalau misalkan kita menjalani perjanjian atau kontrak dengan jin, maka nyawa kita akan tergadaikan. Setelah mati, nanti kita akan menjadi budak para makhluk-makhluk tersebut. Demikian Kang Mas dan Mbak Ayu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.